Halo semua, kita mendapatkan berita yang cukup menggemparkan dari dunia biologi. Telah ditemukan bentuk kehidupan baru di dalam tubuh manusia. Bagaimana keseluruhan beritanya? Simak video ini sampai selesai ya. Ini dari situs earth.com. Ilmuwan temukan bentuk kehidupan baru di dalam tubuh manusia. Tanggal 17 Desember tahun 2024. Setiap kali kita merasa sudah hampir memahami tubuh manusia secara menyeluruh, sesuatu yang baru dan tak terduga muncul. Baru-baru ini, sekelompok peneliti menemukan entitas aneh, atau obelis, yang hidup di dalam tubuh manusia, yang sebelumnya tidak diketahui. Kehadiran mereka yang mengejutkan, menantang asumsi dan menimbulkan pertanyaan mendesak tentang apa lagi yang mungkin bersembunyi tak terlihat dalam diri kita. Kehadiran tersembunyi. Pengunjung baru ini tampak lebih kecil daripada virus yang kebanyakan orang pelajari di kelas biologi dasar. Alih-alih berperilaku seperti mikroba yang sudah dikenal, mereka memperkenalkan diri sebagai sesuatu yang berbeda. Penemuan mereka terjadi saat para peneliti mulai menganalisis perpustakaan genetika besar-besaran, mencari pola yang tidak cocok dengan organisme manapun yang diketahui. Penemuan yang tidak biasa ini dipimpin oleh pemenang hadiah Nobel dalam bidang kedokteran, Andrew Fire, dari Universitas Stanford. Menyebutnya sebagai obelis. Apa yang ditemukan oleh para peneliti adalah entitas yang mereka sebut sebagai obelis. Mereka tidak menyerupai bentuk kehidupan pada umumnya, dan nama mereka berasal dari bentuknya yang khas. Semakin kita melihat, semakin gila yang kita lihat. Kata Mark Pfeiffer, seorang ahli biologi sel dan perkembangan di Universitas North Carolina. Mereka menyerupai apa yang para ilmuwan sebut viroid, yang merupakan rangkaian RNA menular, yang dikenal karena efeknya pada tanaman. Obelis memiliki ciri-ciri tertentu dengan patogen tanaman ini, namun mereka muncul pada bakteri yang berhubungan dengan manusia. Menurut Matthew Sullivan, ahli biologi integratif di Universitas Negeri Ohio, implikasi kesehatan bagi manusia masih belum jelas. Memahami RNA, dasar-dasarnya. RNA, atau asam ribonukleat, adalah molekul vital yang memainkan beberapa peran penting dalam semua sel hidup. Bayangkan RNA sebagai pembawa pesan, yang membantu mengubah instruksi genetik yang tersimpan dalam DNA, menjadi protein yang membangun dan memperbaiki tubuh Anda. Tidak seperti DNA, yang biasanya membentuk heliks ganda, RNA biasanya beruntai tunggal, dan dapat dilipat menjadi berbagai bentuk untuk melakukan berbagai fungsi. Ada berbagai jenis RNA, seperti messenger RNA atau merna, transfer RNA atau terna, dan ribosomal RNA atau rRNA, yang merupakan komponen utama ribosom, pabrik protein sel. Tetapi RNA tidak hanya berfungsi untuk membuat protein. Ia juga membantu mengatur bagaimana gen diekspresikan dan bahkan dapat bertindak sebagai katalis dalam reaksi kimia tertentu. Misalnya, beberapa molekul RNA dapat mengaktifkan atau menonaktifkan gen, mengendalikan protein apa yang dibuat dan kapan. Pengaturan ini penting untuk segala hal, mulai dari perkembangan hingga respons terhadap perubahan di lingkungan Anda. Lingkaran RNA yang aneh. Virus seringkali memiliki cangkang pelindung yang terbuat dari protein. Obelis tampaknya tidak memiliki lapisan yang dikenal itu. Sebagai gantinya, mereka membawa instruksi RNA dalam bentuk lingkaran kecil. Tidak seperti virus standar, virus ini tampaknya tidak mengkodekan cangkang protein. Perbedaan ini menunjukkan bahwa definisi kehidupan mungkin perlu dipikirkan ulang. Obelis di seluruh tubuh manusia. Ini bukan hanya satu jenis obelis. Ribuan varietas unik telah muncul ketika para ilmuwan meneliti kumpulan data genetik. Penemuan-penemuan yang muncul dari berbagai lokasi di seluruh dunia menunjukkan bahwa para penyusup ini bukanlah keanehan langka yang tersembunyi di satu tempat. Obelis-obelis ini tidak hanya ditemukan di mana-mana, tetapi juga muncul di berbagai bagian tubuh manusia. Obelis-obelis ini muncul di bakteri dari mulut dan bakteri yang hidup di saluran usus. Tanda-tanda genetik mengisyaratkan bahwa jenis-jenis tertentu lebih menyukai daerah tertentu. Ini menunjukkan hubungan yang rumit dengan ekosistem internal kita,
meskipun masih terlalu dini untuk mengatakan apa yang mereka lakukan di sana. Teka-teki evolusi. Sifatnya yang tidak biasa, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana virus viroid dan pendatang baru ini mungkin saling berhubungan. Teka-teki yang terus berlanjut adalah apakah virus saat ini berasal dari bentuk RNA yang lebih sederhana, atau apakah mereka berawal dari bentuk yang lebih kompleks dan melepaskan sifat-sifatnya seiring waktu. Entitas seperti Obelis menambah warna pada perdebatan ini, membuat para ilmuwan bertanya-tanya seberapa kuno bentuk-bentuk ini dan bagaimana mereka terbentuk selama sejarah biologis planet ini. Mengkategorikan Obelis manusia. Obelis tidak dapat dengan mudah masuk ke dalam kategori yang ada. Mereka bukan virus standar, bukan bakteri klasik, dan juga bukan viroid. Penemuan mereka mengisyaratkan bahwa kita mungkin kehilangan seluruh kelas kehidupan berbasis RNA yang menantang buku teks saat ini. Hal ini mempersulit upaya untuk membuat katalog dan memahami keseluruhan kehidupan mikroba. Penelitian ini melibatkan pemindaian katalog gen kolosal yang berasal dari mikroba yang terkait dengan manusia. Para peneliti menggunakan perangkat komputasi baru untuk menemukan molekul RNA melingkar. Pendekatan ini memerlukan penyaringan yang cermat untuk memastikan apa yang mereka temukan bukan sekadar gangguan acak. Upaya itu membuahkan hasil, mengungkap dunia aneh yang tidak diperhatikan. Perspektif baru. Ini adalah salah satu bagian paling menarik dalam bidang ini saat ini, kata Simon Rooks, seorang ahli biologi komputasional di DOE Joint Genome Institute di Lawrence Berkeley National Laboratory. Sentimen ini mencerminkan perasaan umum di antara para ahli yang sedang meneliti data molekuler dan menemukan kejutan. Studi yang memperkenalkan Obelis dipublikasikan pada tanggal 21 Januari di Bioarchive yang memicu minat di kalangan ilmuwan yang mempelajari komunitas mikroba. Masih banyak hal yang belum diketahui. Sementara para peneliti menyusun cerita tentang Obelis, dampak potensial terhadap manusia masih belum pasti. Mereka tahu bahwa lingkaran RNA ini hidup di dalam sel bakteri yang kemudian menghuni tubuh kita. Jika entitas-entitas ini memengaruhi perilaku bakteri, sebagai akibatnya, mereka dapat membentuk aspek-aspek biologi kita sendiri. Belum ada yang dapat mengatakan apa implikasi jangka panjangnya. Apa yang selanjutnya untuk Obelis manusia? Tubuh manusia lebih dari sekadar organ dan jaringan. Ia adalah alam semesta yang penuh dengan makhluk-makhluk kecil. Banyak di antaranya adalah orang asing yang belum pernah kita temui sebelumnya. Obelis mungkin hanyalah salah satu contoh dari apa yang dapat terjadi ketika para ilmuwan melihat data genetika dengan cara baru. Mungkin akan ada lebih banyak penemuan di masa mendatang yang masing-masing memaksa kita untuk menyesuaikan cara kita menggambarkan kehidupan dan unsur-unsur pembentuknya. Hingga saat itu, para peneliti terus mengamati, mempelajari, dan memecahkan teka-teki mengenai pengunjung mini yang berhasil bersembunyi dari pandangan umum. Studi selengkapnya dipublikasikan di Bioarchive dan Royal Society Open Science. Nah, itulah berita tentang jenis kehidupan baru bernama Obelis yang ditemukan di dalam tubuh manusia. Dan kita masih baru mencapai permukaannya. Banyak hal yang masih belum diketahui, dan mungkin akan segera ditemukan. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati. Fajar mereka, burung pun bernyanyi, bunga merebak, pohon pun menari. Alangkah indahnya hidup bersamamu, tangan lembutmu menuntun jalan hidupku. Di manakah aku bila kau tak di sisiku? Bagaimana ku dapat bertemu mentari? Kasih setiamu menyegarkan jiwaku. Firman-Mu Tuhan terangi jalan hidupku. Tak dapat ku hidup tanpamu. Biarkan ku dekat dengan-Mu Tuhan, bertemu muka dengan muka,
fajar mereka, burung pun bernyanyi, bunga merebak, pohon pun menari. Alangkah indahnya hidup bersamamu, tangan lembutmu menuntun jalan hidupku. Di manakah aku bila kau tak di sisiku? Bagaimana ku dapat bertemu mentari? Kasih setiamu menyegarkan jiwaku, firman-Mu Tuhan terangi jalan hidupku. Tak dapat ku hidup tanpamu, biarkan ku dekat denganmu Tuhan, bertemu muka dengan muka, menikmatimu Tuhan. Tak dapat ku hidup tanpamu, biarkan ku dekat denganmu Tuhan, bertemu muka dengan muka, menikmatimu Tuhan, menikmati